Shalom Bapak Ibu, saudara Shalom. kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita seluruh umat Kristiani yang ada di muka bumi ini berbahagia karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, salah satu hal yang penting tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Dia mempersiapkan rumah bagi saya dan saudara. Tempat yang indah, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya saudaraku. Nah, pentingnya bagi saya dan saudara semua di dalam kita mempersiapkan diri kita untuk kita kembali ke rumah Bapa atau kita masuk ke dalam rumah Bapa adalah bagaimana dengan sisa waktu hidup kita ini, saudara-saudaraku, kita benar-benar mau sungguh-sungguh dan serius menjalankan hari-hari hidup kita. Saya pernah mengatakan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang rentan, Bapak Ibu, ya. Kapan saja kita memang akan dipanggil Tuhan, ya, kapan saja. Malah tidak usah lagi memandang usia. Sekalipun Alkitab mengatakan bahwa usia 70 tahun atau bisa lebih. Tapi banyak realita yang ada, banyak orang juga yang dipanggil Tuhan dalam usia yang masih muda. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya katakan kita harus bersyukur? Karena setelah kita akan meninggalkan dunia ini, kita mempercayai kalau kita hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, maka janji Bapa, janji Yesus Kristus bahwa Dia mempersiapkan rumah bagi saya dan saudara-saudara akan kita nikmati. Haleluya Bapak Ibu. Maka itu kita tetap mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, sebelum nanti kita akan juga menikmati perjamuan Tuhan bersama-sama, perjamuan kudus, mari kita mau sama-sama juga membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 3. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 3 bergantian. Di ayat 3 bersama-sama kita baca. Roh Kudus dijanjikan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. 2, 3. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Amin. Silakan duduk. Tema khotbah kita pada hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tanggal 13 Mei tahun 2021, Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu, waktu hari Minggu tadi kita bicara tentang tema tidak melihat namun percaya. Ya, tidak melihat namun percaya. Dan Injil Yohanes menulis berapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Ya, salah satu yang membuat kita harus mengerti tujuan utama yang kita bisa belajar di sana, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah untuk lebih memperkuat iman percaya mereka. Apalagi di waktu itu mereka dikejar-kejar penguasa pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Injil Lukas, jadi Kisah Para Rasul ini, saudaraku, ditulis oleh Lukas yang juga menulis Injil Lukas.
Itulah sebabnya di ayat yang pertama dia berkata kepada Theophilus. Kali surat ini ditujukan kepada Theophilus. Dalam bukuku yang pertama, maksudnya dalam Injilnya, dalam Injil Lukas, dia menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2-nya sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, Yesus telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kita mau lihat dulu saudara, sebelum kita bicara tentang kerajaan Allah. Karena kita juga belajar, apa perintah itu? Karena ini adalah kisah para rasul dan ditulis oleh Lukas. Lukas menyinggung soal bukunya yang pertama, tentang yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai Yesus terangkat. Sebelum itu, sebelum Yesus terangkat, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Menarik, kita lihat dulu ya, apa yang diperintah oleh Tuhan. Jadi kita buka apa? Injil Lukas, pasal 24. Kita buka Injil Lukas dulu, pasal 24. Nanti tolong Bapak David bacakan ya. Apa perintah yang ada di sana? Lukas 24, di dalam ayat yang ke-48 dan 49 dan juga ayat yang ke-50. Lukas 24 ayat yang ke-48 sampai 50. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51 sekarang kita membaca. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara perhatikan, terima kasih. Perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang ditulis oleh Lukas, di dalam Injil Lukas ini dan juga dalam Kisah Rasul itu adalah perintah supaya kamu harus tinggal di dalam kota ini, yaitu di Yerusalem. Ya, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan kita tahu bersama bahwa peristiwa itu adalah pencurahan Roh Kudus. Selama 10 hari, para murid dan orang-orang percaya pada masa itu ke Yerusalem dan mereka menaiki suatu rumah yang ada loteng. Dan mereka berdoa selama 10 hari. Yang nanti pada tanggal 23 kita akan peringati sebagai hari apa? Pentakosta. Nah, nanti kita akan belajar tanggal 23 ya. Pentakosta itu. Nah, saudaraku perhatikan. Ini perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu, saya ingin kita melihat bahwa ada satu hal yang tidak boleh kita lewati, dan ini yang tidak boleh kita sepelekan. Apa itu? Perhatikan ayat yang ketiga dari Kisah Rasul pasal 1 itu. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kita tidak usah lagi berbantah, dan kita orang percaya, kita meyakini bahwa dia adalah Allah yang hidup. Amin. Paulus menulis dalam Korintus yang tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Gua. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Gak ada guna kita ibadah. Gak ada guna. Tapi karena dia bangkit, dia hidup. Itulah yang membuat kita bergairah di dalam Tuhan. Amin. Yang membuat semangat kita yang lemah, sebenarnya juga disinggung oleh Ibu Gembala, itu membuat kita gairah. Karena kenapa saudaraku? Kita ini menyembah dan melayani bukan Tuhan yang mati, amin. Tapi Tuhan yang hidup. Ini penting. Ini prinsip penting dasar hidup orang percaya. Amin. Amin. Karena walaupun bagaimanapun juga, buat saya dan buat kita tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya tidak mau menyentuh kepercayaan lain. Tapi saya mau berkata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Bapa, jalannya hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Sudah final, titik. Tidak ada koma lagi. Haleluya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Apa? Sebab selama 40 hari
Tuhan berulang-ulang. Jadi setelah dia bangkit 40 hari, berulang-ulang kita baca, menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya yang tetap setia, tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Nah, ini yang saya mau angkat pada hari ini, kerajaan Allah. Selama 40 hari, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang apa? Kerajaan. Saudara, perhatikan. Hari ini, saya mau berkata kepada Bapak Ibu semua, kita melihat pelayanan Yesus yang dilakukan setelah hari kebangkitannya adalah pelayanan yang berfokus tentang kerajaan Allah. Ya. Walaupun sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus juga menyinggung tentang kerajaan Allah, ada perumpamaan, tetapi kita tidak bisa sangkal bahwa banyak juga pelayanan Yesus yang diwarnai dengan mujizat, supaya orang selamat. Tetapi juga kita ingat, waktu Tuhan melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, ya kan? Dengan 5.000 orang yang makan dan 12 bakul sisanya, banyak orang-orang yang datang kepada Yesus hanya supaya mereka kenyang, ya kan? Oke. Tapi yang menarik perhatian saya, dan ini saya mau bagikan kepada kita semua saudaraku, bahwa sepanjang 40 hari penampakan Tuhan Yesus, dia hanya bicara tentang kerajaan Allah. Maaf ya, saya tidak menemukan mujizat Yesus membangkitkan orang mati atau Yesus menyembuhkan orang sakit, tidak ada ya. Barangkali mungkin ada, tapi tidak tercatat ya. Tapi Yesus bicara tentang apa? Kerajaan Allah. Nah, saudaraku, saya ingin dengan sungguh-sungguh mengajak kita semua, di sisa umur kita, di sisa hidup kita yang ada di muka bumi ini, yang tadi di awal saya katakan, entah kapan Tuhan akan memanggil kita, tapi itu pasti, maka tidak ada lagi pilihan lain sebetulnya selain hidup kita harus benar-benar bersandar dan berjalan sesuai dengan kerajaan Allah. Amin. Lukas menunjukkan kepada kita orang percaya bukti tentang hal yang utama dibicarakan Tuhan Yesus selama 40 hari. Secara spesifik Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Dan ini yang saya akan coba bagikan kepada kita semua, saudara. Nah, hal ini yang seharusnya menjadi fokus dan perhatian kita sekarang. Bukan berarti hal-hal yang lain itu tidak penting loh. Bukan berarti tidak penting. Ya, saudara mau jalan-jalan, saudara mau refreshing, silakan, tidak dilarang. Tapi maksud saya, hal-hal itu bukan hal yang kekal. Tapi bagaimana lewat hal-hal yang itu tadi, kita ini tetap memiliki fokus dan perhatian untuk kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Nah, menjadi bahan perenungan kita semua pada momen kenaikan Tuhan Yesus ini. Mengapa ya? Saya coba merenungkan, mengapa Tuhan Yesus selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Saya setidaknya mencatat 2 hal di sini, Bapak Ibu ya. 2 hal yang saya catat ya. Tapi saya percaya Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan 1 pokok, 2 pokok ya, 1 item ataupun 2 item. Roh Kudus itu luar biasa. Penyingkapan hikmat luar biasa. Seperti doa tadi, buat pembicara, buat pengorban, supaya dibukakan, ya kan? Kita terbatas, betul ya, Pak ya, tadi doa. Tapi otaknya Tuhan, pikirannya Tuhan tidak pernah terbatas. Tapi saya mencatat dalam buku saya yang kecil ini yang terbatas ini, setidaknya mengapa Tuhan Yesus sampai harus berulang-ulang bicara tentang kerajaan Allah. Yang pertama, saudara, yang pertama, saya ajak kita. Ayat ini hari Minggu sudah saya berikan, dan ayat ini ayat populer, saudara, terkenal. Tapi banyak kali kita hanya tahu, hafal, dan tidak menghayati dengan dalam ayat ini. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus harus berulang-ulang bicara tentang kerajaan Allah dalam masa 40 hari penampakannya? Tolong bacakan Pak Edward, Matius 6 ayat 33.
Hari Minggu kemarin ya Pak David kita juga ayat ini. Tapi saya minta penghayatan kita harus luar biasa. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Ini tadi saya bilang. Artinya Tuhan waktu memulai pelayanan pun juga menyinggung tentang kerajaan Allah. Ya kan? Betul? Tentang kerajaan Allah. Dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, yang pertama, mengapa Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri untuk bicara tentang hal ini, tentang kerajaan Allah, yang sampai dicatat oleh Lukas? Sebagai tambahan, Lukas ini adalah tabib. Ya, saya percaya seorang tabib atau seorang dokter ya pada masa kini itu orangnya teliti. Ya, orang yang sangat teliti. Ya kan? Teliti. Dia sangat teliti. Saya percaya Lukas mencatat dengan sangat detailnya tentang Yesus mengatakan tentang kerajaan. Yang pertama saudara, berdasarkan tadi yang dibaca Matius 6 ayat 23, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita tetap menomorsatukan dan mengutamakan Allah dalam hidup ini. Amin. Tetap menomorsatukan dan mengutamakan Allah dalam hidup ini. Mengapa? Mengapa? Nah sekarang Pak David tolong baca Roma 14 ayat 17. Berkaitan dengan Matius 6 ayat 33 ini. Tolong baca Roma pasal 14 ayat 17. Kitab Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Nah, Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita tetap menomorsatukan dan mengutamakan Allah dalam hidup ini. Karena apa? Karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran. Yang tadi juga dikatakan dalam Matius, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ditambahkan di sini damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, kerajaan Allah. Jadi, kerajaan Allah ini bicara tentang kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, yang kemudian 40 hari kemudian Dia naik ke surga, dan Dia kembali ke surga, ke tempat asalnya Dia datang. Untuk apa? Mempersiapkan tempat yang layak dan pantas bagi para pengikutnya. Amin. Itu kebenaran. Kemudian Yesus juga bicara dalam Roma ini, bicara tentang damai sejahtera. Nah saudara perhatikan, coba kita buka sebentar, karena kita belajar Injil Yohanes. Ya, kita kembali ya, waktu seperti hari Minggu kita buka kembali Injil Yohanes. Perhatikan saudaraku, perhatikan baik-baik Yohanes pasal 20. Perhatikan Yohanes 20 ayat 19. Tolong Pak David bacakan Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi Damai kamu. sejahtera bagi kamu. Nah kemudian satu lagi, tambah lagi, ayat 26-nya. Ayat 26. Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Katakan amin. Amin. Jadi kita lihat saudara, kerajaan Allah bicara soal apa? Bukan soal apa? Bukan soal makanan minuman. Benar, kita butuh makan, kita butuh minum, betul nggak? Supaya tubuh kita cukup vitamin ya, supaya kita tidak pingsan, tidak lemah, tubuh kita, betul? Tapi itu sifatnya hanya sementara. Perhatikan saudaraku,
kalimat yang dilontarkan Tuhan Yesus waktu dia menampakkan diri kepada para muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Nah, kerajaan Allah itu bicara tentang itu. Siapa yang bicara itu? Yaitu tentang Yesus. Amin. Yesus bicara tentang damai sejahtera. Jadi di sini saya melihat, saudaraku, dalam Matius 6 tadi, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kemana? Artinya saudara harus cari Tuhan. Amin. Yang pertama ini cari Tuhan. Cari Tuhan. Kitab Amos katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya, saudara. Iya. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Haleluya. Kebenarannya dari mana? Ya, saudara, kita belajar Alkitab. Amin. Belajar firman Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Tanda-tanda akhir zaman yang pernah saya kasih waktu sekitar 3 minggu lalu, ya, kalau nggak salah, antikris, penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu. Ya, saudara, kita tidak boleh terbuai dengan kerajaan dunia ini. Kerajaan dunia ini penuh dengan kepalsuan. Haleluya. Saya bicara ini bukan berarti saya melarang atau mengajak saya untuk jangan pergi ke mall, jangan pergi. Enggak salah, saudara. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan dan lewat berkat itu kita boleh menikmati anugerah Tuhan, tidak jadi masalah. Tapi ingat, hati, jiwa dan hidup kita bukan di sana. Amin. Itu sifatnya cuma mengisi waktu saja, ya kan? Ya, supaya kita menikmatilah, menikmati hidup juga ya, karena kita diberkati Tuhan dan kita mau menikmati. Tapi dalam kita menikmati, kita selalu ingat bahwa tetap Dia yang nomor satu dan utama dalam hidup ini. Amin. Cari dulu Tuhan. Amin. Cari dulu Tuhan. Haleluya, saudaraku. Roma tadi katakan, kerajaan Allah bicara bukan soal makanan dan minum. Haleluya. Tapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya setelah Yesus terangkat di sorga, kalau kita baca tadi Lukas pasal 24, kita kembali ke Lukas 24 tadi, itu mereka bersukacita para murid. Tolong Pak David bacakan yang Lukas 24 tadi, yang ayat terakhirnya. Tadi kan dibacakan ayat yang ke-51 kan? Ya. Nah, sekarang baca ayat 52 dan 53-nya. Lukas 24 ayat 52 dan 53. Iya. Mereka sujud menyembah Iya. kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat Dengan apa? bersukacita. Bersukacita. Kemudian 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat 53 ini kalau kita sinkronkan dengan Matius 63, betul kan? Carilah dulu kerajaan Allah dan mereka lakukan itu. Amin. Secara fisik jasmani Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama dengan mereka. Tetapi secara roh mereka meyakini ada Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagi kamu, saudara. Benar, kalau kita ada uang, kita rasanya bahagia, senang. Ya, senang ya. Tapi alangkah lebih senangnya lagi kalau ada shalom dalam hidup kita. Amin. Saudara lihat, mereka sujud menyembah kepada Tuhan tadi yang dibaca. Lalu mereka pulang ke Yerusalem, tempat Yesus perintahkan untuk kamu tunggu janji Bapa. Roh Kudus akan dicurahkan. Dengan apa tadi? Sangat apa? Bersukacita. Luar biasa ya. Mereka berpisah dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak sedih. Mereka sudah tidak ada takut. Dan kalau saudara baca Kisah Rasul, saya pernah dengar ada satu pendeta katakan, Kisah Rasul ini buku tentang semacam, kalau nggak salah Pak Edward ya, master plan-nya gereja. Maka itu Kisah Rasul sebetulnya tidak berhenti sampai di pasal 28 sekian. Itu dia terus. Karena perjalanan orang percaya itu mulai di sana. Sejak Roh Kudus dicurahkan. Saudara perhatikan, murid-murid yang dulu takut, ya, Petrus menyangkal 3 kali, betul nggak? Tapi setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, waduh luar biasa Petrus tiba-tiba. Ya, murid nggak takut mati. Dulu saudaraku, mereka dikejar-kejar penguasa, ya, penguasa pada waktu itu, dan mereka dihukum itu, di mati-mati itu, waduh, mengerikan, saudara. Tapi mereka bersukacita. Ada yang mati diadu dengan hewan, ada yang mati dipenggal, dipancung, saudara-saudaraku. Kenapa? Kalau bukan karena Roh Kudus dalam hidup mereka. Amin.
Jadi saudara, kalau orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, dia tidak akan segan-segan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Terima kasih ya buat pelayanan padaku. Mau berkorban untuk buat channel begini kan, dari ini hobi, ya kan, untuk Tuhan. Begitu juga Pak Edward, saya kata tolong support kami dalam pelayanan. Walaupun bagaimanapun juga ya, kita kepingin saudara seiman kita saling menguatkan, saling memberkati sama-sama. Haleluya, saudara perhatikan, mereka tidak bersedih karena mereka sudah mengambil komitmen. Saya percaya untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kata mereka berada dalam bait Allah dan untuk melayani Tuhan yang hidup, karena mereka percaya nanti Tuhan pasti akan, dan Tuhan sedang mempersiapkan tempat yang terbaik. Saudara, saya dan istri sudah masuk dalam pembacaan Alkitab kita untuk doa pagi kami di dalam perjanjian baru di kitab Wahyu. Sudah masuk buku yang terakhir, kitab Wahyu. Waduh, luar biasa itu. Saya belum berkesempatan untuk mengupas banyak tentang kitab Wahyu, saudaraku. Tapi saya minta pertolongan Tuhan supaya dalam kitab Wahyu dibukakan terus, karena itu rahasia tentang akhir zaman, saudara. Di sana dilukiskan, saudaraku, ada 24 tua-tua ya, luar biasa, 24 tua yang ada di tahta. Mereka mendapat kehormatan. Saudara, saya membayangkan sepanjang hidup kita di muka bumi yang penuh dengan banyak pergumulan, banyak penderitaan, air mata, ya, kesedihan, kesusahan. Tuhan selingkan dia dengan sukacita, ya kan? Kita boleh makan di sana, ya, kita boleh berkumpul, boleh menikmati berkat Tuhan, ya. Tapi kita melihat ya, di pelayanan bisa dikatakan seperti begini, tapi tahu-tahu ada saja sukacita Tuhan datang dalam hidup kita, saudara. Ya, ini kalau bukan Roh Kudus, enggak tahu, saudaraku. 15 tahun kami sudah pelayanan di sini. Secara kuantitas jumlahnya tidak banyak. Pernah berapa kali pengalaman, saudara saksi hidup, ya? Kayak waktu kami masih di tempat yang lama, sampai di sekarang tempat ini. Tapi sejak awal tahun ini kami benar-benar dikeluarkan Tuhan. Bahwa pelayanan itu adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Itulah sebabnya kami berdua tetap happy, menyanyi untuk Tuhan. Doa kami supaya khotbah ini jadi berkat bagi siapapun juga yang menonton. Haleluya. Itu yang pertama, saudaraku. Kita mau bertekad ya, cari kerajaan Allah dengan kebenaran. Ya. Amin, saudara. Di tengah kesibukan saudara, aktivitas saudara, pekerjaan saudara, tolong saya mengingatkan, jangan lupakan persekutuan dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan sudah berkati engkau dengan pelayanan, dengan pekerjaan, engkau juga harus memberi yang terbaik buat Tuhan, yaitu hidupmu. Sujud menyembah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Makanan minuman itu soal yang kedua, soal yang kesekian. Yang pertama, cari dulu kerajaan Allah, karena Dia bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Kristus. Saya mau berkata, catatan saya di sini, layanilah Tuhan dengan tulus dan murni tanpa mengharapkan imbalan. Haleluya. Amin. Kalau kita melayani Tuhan yang hidup dan berkuasa, imbalannya itu surga yang kekal, saudara. Amin. Amin. Jadi slogan kita hari ini, Dia datang dari surga, kemudian kembali ke surga, Dia mempersiapkan, itu akan kita nikmati kelak. Haleluya. Yang kedua, saya mencoba di sini merenungkannya. Mengapa Tuhan Yesus, kita kembali kepada kisah Rasul pasal 1, mengapa Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri itu bisa menangkan? Yang kedua saudaraku. Nah, yang kedua, saya ajak kita untuk membuka Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 dan 19. Ya, kita buka dulu Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Pak Edward, saya minta tolong ya, membacakan ya. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Iya. 19, kiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya.
Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, Ya. sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, untuk memperkuat perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid ini tentang bahwa kamu bukan berasal dari dunia, saya juga minta tolong Pak David bacakan Yohanes 8 ayat 21 dan 23. Yohanes 8 ayat 21 dan 23. Yohanes 8 ayat Nanti ayat 15 tadi nanti kita akan juga lihat kembali ya. Yohanes 8 Ayat 21 sampai 23. ayat 21 sampai 23. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Aku dari mana? Dari Atas. atas, ya. Dan benar kan? Dan dia kembali ke atas. Ya, Pak Edward yang tadi Yohanes 15, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kalau dunia benci aku, benci kamu. Kenapa? Karena kita bukan dari dunia ini. Yang kedua, saudaraku, mengapa Tuhan Yesus tampakkan dia bicara? Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita bukanlah dari dunia ini. Dan implikasinya, Yohanes tadi apa? Dunia membenci aku, membenci kamu. Amin. Jadi kalau kita lihat perlakuan diskriminasi bagi kita orang percaya, kita di satu sisi sebetulnya tidak usah terkejut, betul nggak? Perlakuan, bahkan maaf ya, sampai orang bisa dipakai oleh kuasa gelap untuk menyambut nyawa orang percaya. Memang kenyataan seperti itu, kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak berasal dari dunia ini. Kerajaan dunia ini dipegang oleh kuasa kegelapan. Maka itu ada ayat berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap tinggal untuk selamanya. Ingat saudaraku, dalam Matius pasal 4, saya pernah khotbahkan ini, pasti Pak David ingat dalam rekaman. Waktu Yesus berdialog dengan iblis, iblis menawarkan kemegahan dunia, mulai dari batu supaya kamu dijadikan makanan, sampai kamu jatuh dan kamu kuberikan dunia. Tuhan bilang apa? Sembahlah Allah. Saya waktu itu katakan, ada dalam catatan saya lupa di tanggal berapa, karena dia tidak berasal dari dunia. Amin. Dia berasal dari surga. Dengan kata lain, ini pakai terjemahan bebas, saudara ya. Kamu mau ngasih aku dunia ini. Dunia ini, ya waktu itu dia tunjukkan daerah Palestina, Israel. Kamu kasih ini. Istilahnya ya, dia begitu ya. Ada arti apa? Tempatku di surga. Emas, mulia, luar biasa. Itu enggak? Ya, kalau mau disamakan begini ya. Misalnya begini nih. Bapak dari misalnya tawarin pekerjaan, tapi gajinya ya 50% sana. Nggak mungkin mau toh. Pasti naik mencari yang terbaik dari yang terbaik, betul nggak Pak Eko? Ya kan? Mencari yang terbaik dari yang terbaik, betul nggak? Sama. Selain bukan soal itu saja, tapi memang Tuhan tidak akan mungkin mengubah iblis. Yesus tidak akan mungkin mengubah iblis. Nah, saudara, kita lihat. Tuhan Yesus mengingatkan kita yang kedua tentang kerajaan Allah, bahwa kita bukanlah dari dunia. Sehingga kalau seperti begini bukan dari dunia, jadi bagaimana cara hidup kita? Nah, saudaraku, saya kasih ayat lagi kepada saudara. Ini ayat sering saya berikan. Saya memohon waktu kita baca, kita benar-benar menghayati ayat firman Tuhan ini dan mengerti ya, mengerti dan kita benar-benar hayati ayat firman Tuhan ini. Tolong baca. Kalau Tuhan ingatkan kita bahwa kita bukan ada di dunia ini, bagaimana sikap hidup kita? Tolong Pak David bacakan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Iya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Iya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Nah, banyak kali saya dengar khotbah tentang ayat ini. Saya benar-benar ingin menghayati, kita hayati. Kata janganlah dalam bahasa Yunani dipakai istilah berhentilah mengasihi dunia. Nah, ingat tadi di Yohanes Tuhan bilang dengan orang-orang Yahudi, aku bukan berasal dari dunia ini. Di Yohanes 15 tadi Tuhan katakan, kalau dunia membenci aku dan juga membenci kamu karena kita tidak berasal dari dunia. Nah, kalau kita tidak berasal dari, kita memang tinggal di dunia, di bumi maksud saya, ya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang kedua, kita tidak boleh terikat dengan dunia dan mencintai dunia. Tadi saya sudah membaca. Kalau kita mengasihi dunia, kita lebih condong ke dunia. Ya, artinya kita malas-malasan dalam mencari Tuhan, ogah-ogahan dalam mencari Tuhan. Kita cenderung mengutamakan hal-hal yang tidak penting dari yang lebih penting. Ya, Saudara silakan baca ayat 17 tadi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan apa? Keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kata angkuhan hidup itu katanya pakai kata bios. Jadi dikuasai oleh materi. Jadi ayat 16, semua yang ada dalam dunia, keinginan apa? Daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Orang yang sombong dengan hartanya itu bukan berasal dari mana? Bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Amin. Nah, saya suka ngomong sama saudara, mari kita tetap rendah hati. Tuhan bilang, belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Karena dia datang dari surga loh. Ya, dia dengan rendah hati. Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Iya, kasihnya luar biasa. Kasih Yesus, bagi tadi saya bilang, kasih yang menyelamatkan saudara. Nah, Anda, orang siapa yang saya mau tanya kepada saudara, selain Yesus, adakah yang mau rela mati untuk menembus saya dan saudara? Amin. Ini harus berulang-ulang saudara ajarkan kepada keluarga saudara. Amin. Kamu diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan berkat materi, puji Tuhan. Amin. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Haleluya. Karena semua itu berasal dari Bapa. Dia berikan untuk supaya kita bisa hidup wajar, hidup untuk memberkati orang lain, terutama untuk memberkati juga pelayan. Haleluya. Jadi saudara, berulang-ulang 40 kali dia bicara tentang kerajaan Allah. Jadi dia minta supaya kita, bukan minta ya, dia mengajar kita supaya kita menomorsatukan dia. Yang kedua, kita jangan sampai terikat dengan dunia ini. Karena dia ingatkan bahwa kita bukanlah dari dunia ini, saudara. Haleluya, saudaraku. Karena setiap saat kita bisa pergi dari dunia ini, betul nggak? Harta benda yang kita miliki, jangan kita bawa. Tapi kalau kita punya, Tuhan berikan kita, puji Tuhan. Amin. Ya kan? Ya saya juga kalau disuruh, saya tidak mau jadi orang yang miskin, saudaraku. Iya, betul, saya nggak mau. Supaya lewat apa yang Tuhan berikan, saya juga bisa memberkati banyak orang lain. Ya enggak? Saudara, kenaikan Tuhan Yesus adalah momen di mana saya dan saudara untuk mengambil sikap, memperkuat diri kita, hidup kita pribadi, dan keluarga kita, dan orang yang kita sayang, bahwa yang paling utama dalam hidup ini adalah supaya kita tetap mempersatukan dia. Dan yang kedua, kita diingatkan kita tidak berasal dari dunia ini. Kemarin hari Minggu saya katakan kebahagiaan yang paling utama waktu kita mempercayai dia. Amin. Amin. Haleluya. Dan saudara, di hadapan kita tak lagi terbantakan tubuh dan darah Tuhan Yesus, bukti cinta kasih Tuhan. Dia datang dari surga, saudaraku, untuk saya dan saudara yang sebetulnya kita ini penuh dengan kehinaan, penuh dengan dosa dan cacat. Tapi karena cinta kasihnya, dia rela mati di bukit Golgota gantikan saya dan saudara.
Harusnya saya dan saudara yang mati, tapi dia rela mati. Tapi Bapa memberikan dia kehidupan. Hari ketiga dia bangkit, dan 40 hari dia tampakkan diri. Dia tidak lagi bicara tentang dunia ini. Dia tidak bicara lagi tentang mukjizat, tapi dia bicara tentang kerajaan Allah. Saya baca, saudaraku, saya perlu baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari Lukas 1, dari Kisah Rasul 1 ayat 3. Buat saudara ya, saya baca ya, dari Kisah Rasul 1 ayat 3 tadi. Sesudah ia mati, selama 40 hari, ia sering menunjukkan dengan cara yang nyata sekali kepada rasul-rasul itu bahwa ia sungguh-sungguh hidup. Mereka melihat dia, dan ia berbicara dengan mereka mengenai bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Saudara, Allah memerintah sebagai raja di kerajaan surga. Allah tidak memerintah di dunia ini. Dunia ini akan lenyap, hancur. Amin. Jadi mulai dari hari ini kita memiliki sikap hidup anak kerajaan Allah. Amin. Anak yang menyukakan hati Bapa. Ya, saudara punya anak bukan? Kalau anak saudara berbuat sesuatu yang keliru, saudara tertawa atau saudara menangis? Sedih. Pasti saudara sedih, betul? Tapi kalau anak saudara berbuat sesuatu yang menyenangkan hati saudara, saudara bukan sekedar memuji, saudara apresiasi, memberi buat dia. Bapa di surga mengapresiasikan, memberikan janjinya di kelak surga bagi saudara, asal kita menghidup seturut kehendak Dia. Mana yang benar? Kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Ya, Yohanes Pembaptis katakan dalam Injil Matius, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Saudara, kita mesti hari hidup kita diubahkan Tuhan, diupdate Tuhan, di reset istilahnya kan, diupdate terus. Hari ini kita nggak tahu, saudara, ada nggak kata kita yang salah, tutur kata kita yang salah kepada keluarga kita, kepada orang lain, kita nggak tahu. Saya juga, saudara, saya akui, saudara, setelah saya banyak dikenal, aduh Tuhan, ujiannya banyak, saudara. Benar, sabar di lalu lintas itu luar biasa. Itu ujian-ujian harus kita hadapi. Di sana kita lihat beda kelas kita dengan orang-orang yang harus. Haleluya, saudaraku. Tuhan memberkati kita. Yesus naik ke surga untuk menyebabkan orang terbaik. Mari kita mau juga di dunia memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit. Haleluya.